penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan dengan keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terbuka, tepat sasaran, serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Menurut Andrianto, tahun 2007, transparansi adalah bentuk keterbukaan dan kejujuran pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya publik. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan. Kemudian, menurut Robert Ben tahun 2001, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta hasil kerja mereka kepada masyarakat. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Akan mempresentasikan tentang transparansi dalam sistem anggaran. Transparansi dalam sistem anggaran merupakan keterbukaan informasi keuangan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban agar masyarakat dapat memantau alokasi dana secara langsung, mencegah korupsi, serta memperkuat kontrol sosial. Lalu, transparansi dalam sistem anggaran memiliki prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan secara jujur, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban audit. Keterbukaan ini sangat krusial untuk mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan alokasi dana tepat sasaran. Meskipun menghadapi tantangan rumitnya format data keuangan bagi orang awam dan keterbatasan akses digital di beberapa daerah, modernisasi melalui sistem e-budgeting dan penyajian data lewat infografis terbukti efektif menyederhanakan informasi agar pengawasan publik dapat berjalan lebih optimal. Tujuan utamanya yakni mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan alokasi dana tepat sasaran pada kebutuhan rakyat. Lalu, transparansi ini mencakup beberapa hal, yakni wajib dibuka pada seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan atau rencana kebijakan, pengesahan atau final, pelaksanaan atau realisasi berkala, hingga pertanggungjawaban atau hasil audit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam sistem anggaran. Akuntabilitas dalam sistem anggaran adalah kewajiban pemerintah atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, efektif, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, poin-poin utama dalam akuntabilitas dalam sistem anggaran yaitu yang pertama, penggunaan anggaran harus sesuai rencana dan aturan. Lalu yang kedua, setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan laporan yang jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga. Yang terakhir, mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Oke guys, kita akan bahas permasalahan dalam sistem anggaran. Ini tuh sebenarnya penting banget, tapi sering luput dari perhatian kita. Kita semua tahu kan kalau semisal anggaran itu jadi tulang punggungnya sebuah instansi atau lembaga. Tapi ternyata di balik proses penyusunannya ada banyak banget masalah yang udah lama mengakar dan bikin sistemnya jadi nggak efektif. Yuk kita bahas satu-satu. Masalah pertama, pandangan keliru bahwa anggaran harus selalu naik tiap tahun. Jadi gini, banyak instansi yang punya mindset bahwa kalau anggarannya turun atau sama kayak tahun lalu, itu berarti mereka gagal. Padahal logikanya tuh nggak sesederhana itu. Anggaran itu harusnya disesuaikan sama kebutuhan nyata, bukan sekedar terus naik terus. Tapi karena pola pikir ini udah terlanjur mendarah daging, jadinya susah diubah. Masalah kedua,
instansi berlomba-lomba ngajuin anggaran besar. Nah, ini efek dominannya yang masalah pertama tadi, yang nomor 1. Karena semua orang takut dapat jatah kecil, akhirnya pas waktu musim penyusunan anggaran tiba, mereka tuh bakal ngajuin angka yang sebesar-besarnya. Bukan karena butuh, tapi karena takut dipangkas. Jadinya, anggaran yang tersusun itu bukan cerminan kebutuhan yang sesungguhnya, tapi lebih ke strategi bertahan. Masalah ketiga, output anggaran cuma dianggap dokumen administratif. Ini yang menurut aku cukup ironis ya. Susah-susah nyusun anggaran, tapi ujung-ujungnya dokumennya tuh cuma sekedar formalitas saja. Gak beneran dipakai sebagai cuan kerja. Gak dievaluasi dengan serius dan gak menghasilkan dampak yang nyata. Jadi kayak ngerjain tugas cuma buat dikumpulin, tapi gak buat dipelajari. Nah, masalah keempat itu kurangnya pemahaman soal penganggaran berbasis kerja. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini intinya adalah uang yang dikeluarkan harus menghasilkan sesuatu yang bisa diukur. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi kenyataannya banyak yang masih belum mengerti. Cara implementasinya itu seperti apa. Mulai dari pegawai di level bawah sampai pengambil keputusan di level atas. Oke, kalau yang ngejalanin aja nggak paham konsepnya, hasilnya ya kalian bisa tebak sendiri kan. Nah, masalah kelima, sulitnya mengembangkan indikator kinerja yang tepat. Oke, anggaplah semua orang udah paham konsep berbasis kinerja. Tapi masalah berikutnya tuh muncul. Gimana cara mengukurnya? Indikator kinerja itu gampang-gampang susah. Kalau terlalu umum nggak bermakna. Kalau terlalu spesifik, susah didata. Dan prosesnya penyusunnya itu butuh waktu, keahlian, dan koordinasi yang nggak sedikit. Nah, masalah keenam, itu keterbatasan sumber daya manusia. Dan ini yang sering jadi biang keroknya dari semua masalah sebelumnya. Sistemnya mungkin udah bagus di atas kertas, tetapi kalau SDM-nya belum siap, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, semua itu bakalan susah jalan. Butuh pelatihan, butuh waktu, dan butuh komitmen yang konsisten dari semua pihak. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, itu permasalahannya dalam sistem anggaran itu bukan cuma soal angka atau teknis semata, tapi juga soal mindset, pemahaman, dan kesiapan SDM. Jadi selama 3 hal itu belum dibenahi bareng-bareng, sistemnya tuh bakalan terus berputar di lingkaran masalah yang sama. Mempresentasikan mengenai dampak positif dari transparansi dan akuntabilitas anggaran. Yang pertama itu ada transparansi, berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Jadi transparansi itu positifnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Artinya, semakin terbuka pemerintahan dalam memberikan informasi anggaran kepada masyarakat, maka untuk pengelolaan anggaran menjadi lebih baik, efektif, dan lebih efisien. Terus untuk yang kedua itu ada akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Jadi akuntabilitas itu juga memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran. Pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik sehingga program-program kerja dapat berjalan sesuai tujuan. Untuk yang ketiga itu ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah karena penggunaan anggaran dapat diketahui secara terbuka atau transparan ya kan. Untuk yang keempat itu ada mendorong terciptanya good governance. Jadi bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintahan dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ala teori good governance ya kan. Untuk yang kelima itu ada kinerja pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien. Pengawasan masyarakat terhadap anggaran itu membuat pemerintah itu lebih berhati-hati dalam menggunakan dana sehingga pemborosan dan penyimpangan dapat dikurangi. Lalu masuk di infografis teoritis dalam sistem anggaran. Nah, yaitu yang pertama ini ada transparansi.
yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran. Jadi kayak seperti ada informasi anggaran, agar informasi itu mudah diakses oleh semua pihak, jelas, lengkap, dan mudah dipahami, terbuka untuk partisipasi dan pengawasan publik. Contohnya seperti publikasi APBN atau APBD, lalu e-budgeting, lalu portal data terbuka pemerintah. Selanjutnya itu akuntabilitas, yaitu kewajiban pihak yang mengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Jadi seperti ada laporan pertanggungjawaban. Jadi agar ada pihak yang bertanggung jawab jelas, ada laporan dan bukti penggunaan dana, dan ada evaluasi dan pemeriksaan atau audit. Contohnya, contoh penerapan yaitu laporan keuangan, lalu audit BPK atau inspektorat, lalu evaluasi kinerja program. Nah, dalam sistem anggaran ini, siklus sistem anggaran yaitu pertama perencanaan, menentukan program dan kebutuhan anggaran. Yang kedua penyusunan, menyusun anggaran secara terbuka dan partisipatif. Yang ketiga pelaksanaan, melaksanakan program sesuai anggaran. Yang keempat pengawasan oleh aparat dan partisipasi masyarakat. Lalu yang kelima pelaporan dan pertanggungjawaban, menyampaikan laporan dan hasil program. Untuk permasalahan yang sering terjadi yaitu biasanya korupsi dan penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, nepotisme dan konflik kepentingan, pengawasan yang lemah, dan akses informasi yang terbatas. Lalu dampak negatifnya yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat, kerugian negara atau pemborosan anggaran, program tidak tepat sasaran, kualitas pelayanan publik menurun, meningkatnya potensi korupsi. Lalu upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama digitalisasi sistem anggaran atau e-budgeting, e-reporting seperti itu. Lalu publikasi informasi anggaran secara rutin dan terbuka. Lalu audit rutin dan pengawasan yang independen. Setelah itu penguatan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya pada infografis empiris dalam sistem anggaran, dua prinsip kunci untuk pengelolaan keuangan negara yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Yang pertama adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pengelolaan anggaran. Jadi ini kutipan dari beberapa tokoh-tokoh. Yang pertama Andrianto 2007, transparansi merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat karena publik berhak mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. Lalu Mardiasmo 2006, transparansi berfungsi agar kebijakan keuangan daerah dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat dan DPRD, sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan efektif. Lalu yang ketiga, Health 2003, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara berfungsi untuk menekan risiko korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu selanjutnya yang kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kewajiban moral dan hukum dari pihak yang memegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pemberi amanah. Berikut dari tokoh-tokoh. Yang pertama, Robert Ben 2001. Akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil serta proses dari tindakan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Lalu Mahmudi 2016, akuntabilitas publik terbagi menjadi beberapa dimensi, salah satunya akuntabilitas hukum dan kejujuran, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Selanjutnya Mardiasmo 2004, sistem akuntabilitas keuangan dapat
berjalan dengan baik hanya jika terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang terstruktur seperti yang tercantum dalam APBD. Jadi keterkaitan transparansi dan akuntabilitas, yaitu transparansi yang baik akan mendukung akuntabilitas, lalu akuntabilitas yang kuat akan mendorong terciptanya keterbukaan atau transparansi. Jadi dampak transparansi itu sendiri menjadikan informasi anggaran mudah diakses masyarakat, meningkatkan pengawasan publik, mengurangi risiko korupsi, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu dampak akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai aturan dan tujuan. Penjabat publik bertanggung jawab atas kinerja, penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu penerapan di Indonesia itu sendiri, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah diatur secara ketat melalui regulasi, sistem, dan kewajiban pelaporan. Seperti SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan informasi keuangan ke dalam SIPD. Data anggaran dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara lebih mudah, mendukung tata kelola pemerintah yang baik, yaitu good governance. Lalu bukti empiris, studi World Bank 2017, negara atau wilayah dengan tingkat transparansi anggaran tinggi memiliki korupsi yang lebih rendah dan kualitas layanan publik lebih baik. Yang kedua, penelitian Setiawan dan Indrarini pada 2019, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Survei BPK 2022, Pemda yang menerapkan sistem pelaporan terintegrasi atau SIPD menunjukkan peningkatan kepatuhan dan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Studi OECD 2020, akuntabilitas yang kuat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Lalu pada studi kasus, sebuah pemerintah daerah mendapat kritik karena pembangunan jalan cepat rusak meskipun anggarannya besar. Masyarakat sulit mengakses informasi penggunaan dana sehingga muncul dugaan penyalahgunaan anggaran. Setelah diperiksa, ditemukan kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan e-budgeting, membuka informasi anggaran secara online, dan meningkatkan pengawasan masyarakat. Hasilnya, pengelolaan dana menjadi lebih tertib, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah setempat ya, ada beberapa solusi dan saran yang sudah saya temukan. Di sini tuh ada pemerintah pusat harus meningkatkan transparansi informasi anggaran. Jadi informasi terkait anggaran perlu dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, internet atau laporan resmi agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. Jadi masyarakat itu akan tahu. Nah, untuk yang kedua itu memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas, ya kan, yang jelas mengenai penggunaan dana publik supaya masyarakat itu mengetahui hasil dan manfaat program yang dijalankan. Nah, yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintahan untuk mengenai pelaksanaan dan hasil anggaran sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi komunikasinya itu lebih mudah dan lebih gampang lagi. Jadi antara masyarakat dan pemerintahan itu lebih terbuka lagi gitu. Jadi nggak ada tertutup-tertutupnya. Jadi lebih transparan dengan adanya komunikasi yang baik. Jadi pemerintah harus lebih mendekatkan diri untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Yang keempat itu ada melaksanakan anggaran sesuai aturan dan tujuan. Nah, penggunaan anggaran itu harus dilakukan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku agar tercapai efisiensi, efektivitas dan manfaat yang lebih maksimal untuk masyarakat, ya kan? Untuk yang keenam,
Untuk yang kelima itu ada melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Jadi masyarakat itu perlu diberi kesempatan untuk mengawasi penggunaan anggaran agar dapat mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau kita bisa masyarakat itu bisa mengawasi, otomatis pemerintahan juga lebih berhati-hati lagi kan, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang sangat penting dalam sistem anggaran pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan untuk menjalankan program dan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan hasil penggunaan anggaran kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi maupun pemborosan dana negara. Dengan penerapan akuntabilitas yang baik, pengelolaan keuangan negara menjadi lebih tertib, tepat sasaran, dan efisien. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus tetap dilakukan dan ditingkatkan dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Dengan adanya kedua prinsip tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, serta pembangunan dapat berjalan secara efektif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.